Islam di negara ini bertambah teguh dan menyerah. Beta ingin tegaskan bahawa negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang molek, yang sentiasa mementingkan ibadat kepada Allah. Kesultanan Islam yang masih bertahan hingga kini dan menjadi negara kaya adalah Kesultanan Brunei Darussalam. Diawali dengan perdamaian yang diserukan Islam, adalah nama ibu kota Brunei yang disebut Darussalam. Ini adalah oasis hijau di mana harmoni dan toleransi tergambar dengan perasaan persahabatan dan cinta abadi untuk orang-orang Brunei. Kehangatan, keramahan, dan keamanan menjadi keteladanan di negara muslim ini. Suara azan saat waktu sholat tiba bak memenuhi langit Brunei dari berbagai penjuru. Ini adalah negara terkaya di dunia, dan itu adalah negara muslim kecil di Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan, dijuluki Darussalam. Namun keputusan Brunei untuk menerapkan hukum pidana Islam tentu tidak lepas dari kritik dunia barat seperti 2014 silam, dan media-media internasional juga memberitakan adanya ancaman boikot dari para selebritis Hollywood terhadap jaringan The Beverly Hills Hotel yang dimiliki Sultan Hassanal Bolkiah. Beberapa waktu sebelumnya, PBB dan Amerika juga telah memberikan peringatan kepada Brunei agar meninjau ulang keputusan penerapan hukum pidana Islam ini. Kesemuanya itu didasarkan pada alasan bahwa hukum pidana Islam dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, atau yang disebut dengan HAM. Tentu, HAM yang dimaksud oleh Barat adalah HAM berdasarkan perspektif mereka. Kesalahan Barat selama ini adalah memaksakan ide-ide mereka agar menjadi ide global dan harus diikuti oleh seluruh dunia, termasuk masalah HAM ini. Padahal, jika mau ditilik lebih dalam, HAM Barat memiliki banyak perbedaan dengan HAM dalam Islam. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong dan membela kamu untuk mencapai kemenangan, serta menetapkan pendirian kamu dalam membela kemenangan. HAM Barat lebih menitik beratkan pada sisi-sisi kebinatangan manusia, seperti kebebasan seks dengan siapa saja, termasuk sesama jenis. Ini terbukti dengan bentuk keberatan yang paling dipermasalahkan oleh AS dan PBB adalah hukuman rajam bagi pezina, pelaku homoseksual dan sodomi. Islam memandang manusia sebagai makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan hak-hak yang tidak diberikan oleh makhluk-makhluk lainnya, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Isra. Makhluk-makhluk yang lain mungkin hanya diberi hak hidup saja, tapi manusia diberi hak hidup, hak berpikir, hak beragama, hak memiliki, dan hak untuk memanfaatkan dan mengeksplorasi alam untuk kepentingan mereka. Dengan hak yang sedemikian istimewa, maka manusia harus mempunyai satu sistem untuk menjaga dan memeliharanya. Hukum Islam ditetapkan bukan untuk menyiksa manusia, hukuman yang tegas dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan ketakutan kepada orang lain. Dengan efek jera tersebut, maka diharapkan akan lahir ketenangan dan rasa aman antar para anggota masyarakat. Dari sinilah landasan awal lahirnya kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, sentosa dan sejahtera. Dengan demikian, maka hukum Islam sejatinya sangat humanis. Hukum Islam tidak diturunkan kecuali untuk kebaikan manusia, menjaga hak-hak asasi mereka. Hak beragama, hak berpikir, hak berketurunan, hak hidup, dan hak kepemilikan. Selama ini, yang sering dipersepsikan sebagai contoh negara yang menerapkan hukum Islam secara penuh adalah Saudi Arabia. Namun, Saudi yang mengikuti mazhab fikih Hambali dan mazhab akidah Wahabi memberikan stigma sebagai negara yang kaku dan rigid. Disadari atau tidak, kondisi ini menimbulkan suatu pemikiran bahwa seperti itulah jika hukum Islam ditegakkan di suatu negara. Sehingga ada kesan, hukum Islam dipersepsikan sebagai sebuah hukum yang sadis dan ganas. Sedikit-sedikit serba haram, bid'ah atau potong tangan. Belum lagi letak geografi Saudi yang berada di kawasan Timur Tengah, di mana berdekatan dengan sumber-sumber konflik global seperti Palestina, Irak, Suriah dan Mesir, memberikan persepsi bahwa ajaran Islam seakan-akan jauh dari nilai-nilai perdamaian. Tentu ini berbeda dengan Brunei Darussalam. Brunei mengikuti mazhab fikih Syafi'i yang terkenal sangat lentur dan adaptif terhadap adat istiadat dan kemaslahatan setempat.
Mazhab akidah yang diikuti Brunei juga Asy'ari yang cukup terbuka dengan penalaran akal. Belum lagi, letak geografis Brunei yang berada di Asia Tenggara dengan tradisi Melayunya dicitrakan sebagai bangsa yang ramah, damai dan jauh dari zona konflik global. Dari sinilah penerapan hukum Islam di Brunei bisa menjadi pertaruhan bagi masa depan hukum Islam. Jika berhasil membawa kemajuan, keadilan, keamanan dan kesejahteraan, maka Brunei bisa menjadi alternatif baru bentuk negara Islam selain Saudi Arabia atau Pakistan yang sering bergejolak. Jauh dari zona konflik global memberikan peluang bagi Brunei untuk mensinergikan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai kedamaian. Jika berhasil, Brunei akan menjadi prototipe baru bagi penerapan hukum Islam di era modern ini. Dan itu bisa jadi akan menarik perhatian negara-negara Islam lain untuk mengikutinya. Selain itu, doktrin bahwa ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masyarakat Arab, tetapi untuk semua umat manusia di seluruh penjuru tempat tidak akan lagi bisa terbantahkan. Disinilah kenapa respon Barat, aktivis HAM nampak begitu ketakutan mendapatkan Brunei menerapkan hukum jenayah syariah ini. Menurut sejarah, Islam masuk ke Brunei Darussalam pada tahun 977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Semenjak Raja Awang Alam Tatar memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Sani. Setelah itulah Islam menjadi agama resmi sekaligus sistem bernegara. Islam berkembang pesat di Brunei setelah Kesultanan Malaka yang pernah menjadi pusat ajaran Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Setelah keruntuhan Malaka, banyak tokoh agama Islam yang akhirnya pindah ke Brunei. Pasca jatuhnya Malaka, Brunei akhirnya mengambil alih kekuasaan di Malaka. Kemajuan Kesultanan Brunei Darussalam berawal sejak pemerintahan Raja ketiga, Sultan Syarif Ali pada tahun 1425. Hal tersebut dikarenakan Sultan sebelumnya mengawinkan Sultan Syarif Ali dengan salah satu keturunan Rasulullah. Perkawinan tersebut yang akhirnya melahirkan keturunan-keturunan berupa Sultan-Sultan Sambas dan Sultan-Sultan Sulu. Kini, wilayah Brunei tidak seluas dahulu. Semua bermula dari perebutan kekuasaan di antara keturunan dan upaya penjajah dari Eropa untuk mengambil wilayah dan menguasai perekonomian Brunei. James Brooke, penjajah dari Inggris mendatangi Sarawak untuk merebut wilayah tersebut pada tahun 1839. Penyerangan tersebut membuat Brunei kehilangan wilayah kekuasaannya. Kemudian pada tahun 1846 wilayah Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke. Perlahan-lahan wilayah Brunei pun berkurang karena penyerangan dari negara jajahan. Awal abad ke-19 wilayah kekuasaan Brunei mulai mengecil, disusul oleh perang saudara dan gangguan kekuatan kolonial barat. Brunei baru merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1908.